Saya rindu setiap saudara punya visi yang jelas, dan saudara jadi orang yang kuat menghadapi tantangan, dan Anda tidak move back kembali kepada masa lalunya, dan bahkan saudara jadi orang-orang yang bisa memberikan visi saudara, kemampuan saudara kepada orang-orang di sekitar saudara, sehingga melahirkan orang-orang berkualitas seperti saudara. Itu yang namanya sukses. Makanya manusia sehat dia punya 3 jenis orang. Yang pertama, manusia sehat dia punya orang tua. Gak punya orang tua gak sehat. Yang kedua, manusia sehat dia punya teman. Gak punya teman gak sehat. Yang ketiga, manusia sehat dia punya keturunan. Gak punya keturunan gak sehat. Sama, kalau kita mau sehat-sehat rohani, kita harus punya pemimpin rohani yang bisa memberikan direction, correction, yang bisa terus mensupport kita, baik secara dana maupun secara pemikiran. Lalu yang kedua, manusia yang sehat secara rohani, kita harus punya teman. Di youth inilah kita sama-sama punya teman saling menjaga. So tahu, zaman dulu itu kalau perang harus minimal 2-2. Makanya Yesus mengutus murid 2-2. Kenapa? Karena waktu perang mereka pakai baju zirah. Baju zirah itu baju besi. Memang kalau ditembak dari depan dia nggak mempan karena ada besi. Apalagi dia punya perisai, punya pedang. Jadi agak sulit menyerang dari depan. Tapi kelemahan baju zirah di belakangnya bolong. Kenapa? Kalau dia tertutup juga, agak sulit dia mengayunkan dia punya pedang ataupun mengayunkan dia punya perisai. Makanya bolong. Dia harus merapat dengan temannya, saling backup, punggung-memunggung. Sehingga ketika musuh serang di belakang, teman yang di belakang tangkis. Nah, saudara bisa bayangkan saudara jalan kemana-mana sendiri. Ketika Anda diserang dari belakang, gak ada yang tahu. Ketika kamu ada di bibir jurang, kamu gak tahu. Ada begitu banyak orang-orang hebat jatuh. Kenapa? Karena eksklusif. Tidak mau bersahabat. Tapi mereka bersahabat terhindar dari yang namanya kejatuhan. Dan manusia sehat dia punya anak rohani. Kenapa? Dengan kamu punya anak rohani, dengan kamu ikut di konsel, kamu suatu kali jadi pemimpin. Dengan kamu nanti menikah, kamu suatu kali jadi orang tua. Gimana? Dalam anak, kamu jadi teladan buat dia. Kamu harus bisa mementor. Kamu bisa jadikan orang itu berhasil juga. Bukan cuma sukses, tapi jadi sukses. Membuat orang-orang di sekitar lu berhasil. Saya tahu bahwa gereja Impact Community Indonesia bukan cuma Henry Kristen. Kalau kita sudah usia tua, siapa yang lanjutkan lagi? Ini gereja, kalau bukan kalian yang muda. Di tangan pengharapan, kalau kami nggak mempersiapkan anak-anak tangan pengharapan, siapa yang melanjutkan yayasan ini? Berhenti yayasan ini, nggak lagi nolong Indonesia. Itu sebabnya kami sudah mempersiapkan anak-anak di sekolah asrama untuk menggantikan kami. Dan kita harus besar hati untuk mempercayakan tongkat estafet sama mereka. Kalau saya nggak mempercayakan Pastor Felix mengembalakan anak muda, nggak pernah saya lihat potensinya dia keluar. Pastor Felix kalau nggak mempercayakan Mr. Philippus main drum, hari ini dia cuma jadi jemaat. Dan Mr. Felix masih main drum, kemudian khotbah lagi di depan. Dan di youth inilah kalian dimentor sama orang-orang berkualitas, supaya Anda jadi orang berkualitas di tengah-tengah masyarakat, bukan jadi anak-anak yang bikin malu. Saya rindu setiap saudara punya visi yang jelas, dan saudara jadi orang yang kuat menghadapi tantangan, dan Anda tidak move back kembali kepada masa lalunya, dan bahkan saudara jadi orang-orang yang bisa memberikan visi saudara, kemampuan saudara kepada orang-orang di sekitar saudara, sehingga melahirkan orang-orang berkualitas seperti saudara. Itu yang namanya sukses. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.